Timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia. Yap, benar sekali dengan hasil kemenangan yang diraih Garuda Muda 4-1 melawan Yemen menandakan bahwa Garuda Muda berhasil melaju secara otomatis ke Piala Dunia. Dengan hasil ini juga Garuda Muda berhasil juga untuk bisa berada di posisi puncak dari klasmen grup C, yaitu 6 poin dengan mengalahkan Korea Selatan dan juga dari Yemen. Kemudian di sini aku ingin membahas sedikit tentang kemenangan ini, kemenangan yang tentunya dirasakan oleh semua penduduk di Indonesia. Karena apa? Karena Garuda Muda U17 berhasil melaju ke Piala Dunia dengan 2 kali secara berturut-turut, di mana yang sebelumnya berhasil ke Piala Dunia dengan sebagai tuan rumah, tetapi sekarang berhasil melaju ke Piala Dunia dengan hasil kerja keras sendiri, dengan melawan Korea Selatan walaupun bermain jelek, kemudian bermain melawan Yemen walaupun ada beberapa sedikit seki-seki di babak kedua, terutama di gol pertamanya Yemen, tetapi Indonesia mempunyai mental yang kuat sehingga bisa memenangkan pertandingan 4-1 melawan Yemen. Tetapi di sini aku nggak mau membahas tentang kemenangan ini saja. Aku ingin membahas tentang jalannya pertandingan. Di babak pertama Indonesia bisa memenangkan jalannya pertandingan dengan 2 gol yang dia ciptakan. Kemudian di babak kedua aku tidak tahu kenapa bisa Coach Nova bisa mengganti pemain yang menurutku sangat penting ya, yaitu Goli. Dan tetapi aku juga ingin juga berterima kasih kepada Coach Nova karena telah memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya untuk bermain melawan Yemen. Tetapi di sini aku ingin membahas di babak kedua terkait jalannya pertandingan, di mana timnas Indonesia atau Garuda Muda ini banyak sekali nervous atau kehilangan bola, apalagi setelah gol pertama dari Yemen dicetak. Dan menurut aku tidak apa-apa, tidak masalah. Karena apa? Karena Indonesia atau Garuda Muda bisa mempertahankan mental mereka untuk tidak kebobolan lagi, walaupun dilihat bahwa permainan tadi banyak sekali kesalahan-kesalahan bola, kemudian juga permainannya tidak sangat terorganisir, dan juga permainan individunya yang terlalu ditonjolkan di babak kedua. Oleh karena itu aku juga ingin menyampaikan evaluasi untuk di match ketiga melawan Afghanistan. Karena apa? Di match ketiga ini adalah match di mana Garuda Muda bisa mengevaluasi jalannya permainan melawan Yemen maupun melawan Korea Selatan. Walaupun kita tahu di pertandingan ketiga ini Garuda Muda udah bisa mengamankan slot ke babak selanjutnya dan juga ke Piala Dunia, tetapi kita juga harus bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga permainan. Karena apa? Karena di babak selanjutnya dan di Piala Dunia, Garuda Muda ini akan bermain melawan tim-tim yang benar-benar bagus. Dan ini juga kita lihat bahwa kalau tinggi badan dari Garuda Muda ini kurang bagus ya, dimana Garuda Muda hanya bisa mempunyai rata-rata tinggi sebanyak 173 kalau nggak salah. Tetapi ini nggak menjadi suatu perbandingan yang sangat bagus. Karena apa? Karena kita lihat bahwa pertandingan melawan Korea Selatan dengan tinggi rata-rata 180 Indonesia bisa menang walaupun hanya sekedar hoki. Tetapi kalau kita lihat bahwa evaluasi yang harus kita lakukan yaitu dengan bisa terorganisirnya permainan di lini belakang dan di lini tengah. Karena apa? Kalau kita lihat di jalannya pertandingan di 2 pertandingan terakhir, aku lihat bahwa permainan-permainan Indonesia ini di lini belakang dan di lini tengah kurang terorganisir. Dan juga kalau kita lihat dari passing-passing yang sangat kurang bagus dari pemain gelandang, ini harus juga ditingkatkan. Karena apa? Karena kita lihat bahwa semakin jauh kita melangkah, pasti tim-tim yang dihadapi semakin sulit. Apalagi kita punya waktu untuk berbenah untuk Piala Dunia U17. Dan itu pun harus bisa dirubah nantinya jika nantinya sudah dimulainya Piala Dunia U17. Dan juga aku pengen memastikan lagi ya bahwa tim atau pemain di Garuda Muda ini yang sekarang bermain untuk Piala Asia U17 jangan berbangga diri. Karena apa? Karena posisi mereka tentunya nantinya atau selanjutnya pasti bisa diganti. Apalagi kita tahu bahwa Piala Dunia ini tidak setelah habis
Piala Asia U17, tetapi mempunyai waktu luang yang banyak sehingga tim-tim lain yang lolos bisa mempersiapkan waktunya lebih cepat, dan tentunya pemain-pemain pun bisa diganti nantinya. Dan juga selain pemain bisa diganti karena underperformnya pemain, pemain juga bisa diganti karena dia cedera. Oleh karena itu, pemain-pemain yang ada sekarang ini harus bisa menjaga tubuhnya dan permainannya sehingga bisa lagi dipanggil ke Piala Dunia U17. Tetapi di sini aku ingin berterima kasih lagi sih kepada pemain muda atau Garuda Muda kita yang telah bersemangat, berjuang untuk mengharumkan negara kita Indonesia untuk bisa berkembang ke level selanjutnya. Dan tetapi aku ingin berpesan kepada kalian bahwa jangan sampai performa baik kalian, pemain-pemain bagus kalian seperti Evandra, kemudian Mizwar, ini nantinya di masa yang akan datang bisa menurun. Karena apa? Karena ketika nantinya kalian menurun, di mana kita pastinya akan menggunakan banyak pemain warisan lagi. Oleh karena itu, tingkatkan permainan Anda untuk bisa mencapai permainan ke skuad senior. Oleh karena itu, selamat untuk Garuda Muda yang telah berjuang, dan juga selamat kepada Garuda Muda untuk bisa semangat lagi untuk di babak selanjutnya, di babak 16 sampai ke babak-babak yang lebih tinggi. Dan juga tetap semangat karena nanti timnas Indonesia terutamanya U17 bisa ke Piala Dunia. Dan juga aku ingin berpesan sih sedikit ya. Kita kan udah tahu nih bahwa Garuda Muda U17 berhasil ke Piala Dunia. Aku ingin berpesan sih sedikit untuk timnas Indonesia, di mana sudah ada sekali pergantian pelatih secara menyeluruh dan pemain warisan yang bagus. Tentunya harapan kita semua bahwa timnas Indonesia bisa juga mengikuti yang mudanya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sekian pada pembahasan video kali ini sedikit kebanggaan aku aja, kesukacitaan aku aja atas kemenangan dari Garuda Muda melawan Yemen. Jika kalian ada saran, masukan, atau kritikan terhadap permainan dari Garuda Muda melawan Yemen atau melawan Korea Selatan, ataupun kritikan untuk Garuda Muda di pertandingan selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada kritikan, saran, atau masukan untuk aku dalam pembawaan berbicara atau apapun, kan juga bisa komen di kolom komentar. Sekian video kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.